26 sampai 27. Ayo kita buka dulu Alkitab kita dalam Kejadian 26 ayat 27. Ayat yang ke-26 dibacakan oleh kaum wanita. Ayat yang ke-27 dibacakan oleh kaum laki-laki. Yang pertama ya, Kejadian 1 ayat 26. Sudah dapat semua? Dapat, Miss. Ayo, yang perempuan terlebih dahulu dibaca ayat yang ke-26. 3, 2, 1, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas ternak dan seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang di darat. Allah menciptakan gak ada kawanku sini percaya 3, 2, 1 tunggu gak ada kawanku kawanku baca tangga maka Allah menciptakan menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Oke, semua bisa diam? Ya. Baik, di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di sini Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengannya. Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya. Coba lihat kepada diri kita masing-masing. Semua kita memiliki rupa-rupa yang baik dan yang sempurna di mata Allah. Yang laki-laki memiliki wajah yang ganteng, tampan, dan yang perempuan memiliki wajah siapa di sini yang merasa dirinya jelek, Oke, baik. Di sini seharusnya kita harus mensyukuri karena Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, dengan menurut gambar dan rupanya. Seharusnya kita mampu mensyukuri. Kemudian, apa sih yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Kita kadang-kadang sering merasa jelek, gak mampu. Aku kan kayak gini orangnya, gak level berteman sama kawan-kawan yang lain. Apa sih yang membuat kita seperti itu? Ayo teman-teman, bisa jawab. Yang sering merasa dirinya rendah diri, merasa insecure kata yang sekarang ini. Ya. Oke, ayo kita mau cari tahu di dalam, yaitu kenapa orang atau manusia sering merasakan tidak mensyukuri hidupnya karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Apa tadi kata Miss Ari? Oke, jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa yang menyebabkan gambar buatan Allah menjadi rusak, menjadi tidak bagus lagi. Kalian pernah nggak di sekolah menggambar dan terus dirusak gambar kalian oleh pernah. Kalian marah nggak kalau gambar hasil gambar kalian rusak? Karena dia pernah mati. Nggak berhubungan juga sih. Ini ketika ada barang kalian yang bagus yang kalian sayangi dirusak oleh kawan kalian. Marah nggak? Demikian juga Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan ciptaannya dirusak oleh iblis, Tuhan marah. Ayo kita mau lihat apa sih dampaknya ketika manusia itu sudah rusak. Di dalam Roma 3 ayat 23, salah seorang yang membukakannya. Roma
bertemu dengan Adam dan Hawa pada waktu itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa dosa merusak segala sesuatu. Ayo. Namun ketika dosa datang ke dalam hidup manusia, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan atau Tuhan marah. Ya, Tuhan marah. Ketika Tuhan tidak hanya marah, tapi Tuhan mau mengampuni manusia. Coba kita lihat lagi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo, Dek. Oke, Yohanes 2 ayat 8. Jadi siapa yang ada di dalam dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Nah, coba didengar dulu misnya. Nanti sebentar lagi kita akan ulang. Ketika sudah menjadi ciptaan baru, harus berada di dalam Kristus. Nah, ketika manusia berbuat dosa dan manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, tapi Allah mau datang kembali kepada manusia. Tapi dengan syarat dia itu harus tinggal di dalam Kristus. Bagaimana kita harus tinggal di dalam Kristus? Yaitu memuji dan memuliakan Allah. Di sini adik-adik masih ingat berdoa? Masih ingat membaca firman? Masih. Jadi ketika kita kan ini semua berdosa dan Tuhan telah menebus kita kembali, tapi kita harus hidup dan tinggal kepada Tuhan, yaitu hidup dalam Kristus. Oke, sebagai ayat penutupnya yaitu dalam Markus 11 ayat 24. Jadi, oke, yuk. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Jangan ketawa deh. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Oke, ketika kita sudah tinggal di dalam Kristus, apa saja yang kita minta di dalam Tuhan akan Tuhan berikan. Dengan syarat yaitu ketika kita ibadahlah dengan tenang, jangan berisik-berisik karena Tuhan tidak senang akan hal itu. Jadi ini firman Tuhan, jadilah ciptaan baru bagi Tuhan. Ketika ciptaan baru itu sudah menjadi bagus, mari dirawat. Pernah nggak adik-adik punya barang baru dibelikan oleh orang tua? Pernah. Nah, ketika ada barang baru itu kalian rawat nggak? Rawat. Demikianlah hidup kita harus rawat. Jadi ini firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami dapat belajar Tuhan mengenai tentang ciptaan baru, yaitu Tuhan kami telah terbaharui Tuhan dalam segenap hati dan jiwa kami. Mari Tuhan ajari kami Tuhan untuk selalu mengingat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.